Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ayusri Iswari dengan NIM 211030001 dan pada kali ini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Project Scope Management dan juga Project Time Management. Nah, Project Scope Management merupakan proses yang memastikan bahwa semua pekerjaan yang perlu diperlukan untuk menyelesaikan proyek berhasil tercakup. Nah, tujuan dari Project Scope Management ini adalah memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, tidak kurang dan juga tidak lebih. Untuk memenuhi tujuan proyek, manajemen lingkup proyek atau Project Scope Management ini mencakup beberapa proses utama yang melibatkan perencanaan, penentuan, dan pengendalian apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Project Scope Management ini, yaitu meliputi yang pertama, Plan Scope Management. Jadi, pada langkah pertama ini, kita perlu membuat rencana yang mendefinisikan bagaimana lingkup proyek akan dikelola dan dikendalikan. Nah, langkah yang kedua yaitu Collect Requirements. Pada langkah ini, kita perlu mengidentifikasikan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan proyek. Dan juga teknik yang digunakan bisa seperti wawancara, kuesioner, workshop, maupun analisis sebuah dokumen. Nah, langkah yang ketiga yaitu define scope. Pada langkah ini, kita melakukan pengembangan pernyataan lingkup proyek yang lebih mendetail, yang mencakup tujuan, deliverables, dan batasan, serta asumsi dari proyek tersebut. Nah, langkah yang keempat yaitu create work breakdown structure atau WBS. Nah, pada langkah ini kita memecah deliverables utama proyek menjadi sebuah komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, langkah yang kelima adalah validate scope. Pada langkah ini kita perlu memeriksa deliverables proyek dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pada proyek tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah control scope. Pada langkah ini kita terus memantau status lingkup proyek dan mengelola perubahan terhadap baseline lingkup proyek tersebut. Nah, selanjutnya adalah project time management. Manajemen waktu proyek atau project time management merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu. Ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek yang sedang berjalan. Manajemen waktu proyek atau project time management ini mencakup beberapa proses utama yang saling terkait, yang masing-masing berperan sangat penting dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian jadwal proyek. Nah, ada pula langkah-langkah dalam project time management ini meliputi yang pertama adalah plan schedule management. Pada langkah ini kita menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan pengembangan, mengelola, melaksanakan, serta mengendalikan jadwal dari proyek tersebut. Langkah yang kedua adalah define activities. Pada langkah ini kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverables proyek. Nah, pada langkah ketiga yaitu sequence activities, jadi kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan logis antar aktivitas setiap proyek tersebut. Nah, langkah yang keempat adalah estimate activity duration. Nah, pada langkah ini kita memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dengan sumber daya yang tersedia. Setelah itu, langkah yang kelima adalah develop schedule. Nah, pada langkah ini kita menganalisis urutan aktivitas, durasi, sumber daya yang dibutuhkan, serta kendala jadwal untuk membuat jadwal proyek ini lebih baik lagi. Dan langkah yang terakhir adalah control schedule. Kita juga harus memantau status proyek untuk memperbarui kemajuan jadwal dan mengelola perubahan terhadap baseline jadwal dari proyek tersebut. Nah, saya juga menyertakan contoh kasus yaitu pada aplikasi mobile toko baju. Nah, analisis dari Project Scope Management pada contoh kasus ini yaitu aplikasi mobile toko baju yang pertama, langkah pertama kita melakukan Plain Scope Management.
Nah, pada kasus ini kita membuat rencana manajemen yang mencakup metodologi untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, memvalidasi, serta mengendalikan lingkup dari aplikasi mobile toko baju ini. Nah, langkah yang kedua adalah collect requirement. Kita mengumpulkan kebutuhan dari pengguna seperti kemampuan untuk melihat katalog baju, menambah baju ke keranjang, check out, pembayaran, serta pelacakan pesanan. Nah, langkah yang ketiga adalah define scope. Jadi kita melakukan pengembangan pernyataan lingkup proyek. Jadi aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk melihat katalog, menambah baju ke keranjang, melakukan check out, dan melakukan pembayaran serta melacak pesanannya. Nah, yang keempat adalah create work breakdown structure atau WBS. Nah, pada langkah ini kita membagi proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi, menganalisis kebutuhan seperti desain UI UX, pengembangan back-end, pengembangan front-end, pengujian, dan peluncuran dari aplikasi mobile toko baju ini. Langkah berikutnya adalah validate scope. Jadi pada langkah ini kita mengadakan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan untuk memeriksa dan menyetujui fitur-fitur yang telah dikembangkan dalam proyek aplikasi mobile toko baju ini. Dan langkah yang terakhir pada project scope management ini adalah control scope. Jadi kita juga harus memantau dan mengelola perubahan terhadap lingkup proyek melalui change control board. Nah, berikutnya adalah project time management dalam contoh kasus aplikasi mobile toko baju ini. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, plan schedule management. Jadi pada studi kasus ini, kita menetapkan prosedur untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengendalikan jadwal dari proyek ini. Yang kedua adalah define activities. Jadi kita mengidentifikasikan aktivitas seperti analisis kebutuhan, desain UI UX, pengembangan back-end, pengembangan front-end, pengujian, serta peluncuran dari aplikasi mobile toko baju ini. Langkah selanjutnya adalah sequence activities. Jadi kita membuat diagram jaringan proyek untuk mengurutkan aktivitas dari proyek ini secara logis. Selanjutnya adalah estimate activity duration. Jadi kita juga harus mengestimasi durasi setiap aktivitas berdasarkan historis dan keahlian tim. Misalnya analisis kebutuhan memerlukan waktu selama 2 minggu, desain UI UX memerlukan waktu selama 3 minggu, pengembangan back-end memerlukan waktu 4 minggu, pengembangan front-end juga memerlukan waktu 4 minggu, pengujian kita melakukan dengan waktu 2 minggu, dan peluncuran kita memerlukan waktu selama 1 minggu. Nah, langkah selanjutnya adalah develop schedule. Menggunakan Gantt chart untuk mengembangkan jadwal proyek dengan menggabungkan aktivitas, durasi, dan urutan, serta menetapkan milestone utama seperti penyelesaian analisis kebutuhan, desain UI UX, dan pengembangan dari aplikasi mobile toko baju ini. Dan langkah yang terakhir adalah control schedule. Kita juga harus terus memantau kemajuan proyek secara rutin dan menggunakan alat manajemen proyek atau manajemen proyek tools untuk mengelola perubahan terhadap baseline jadwal pada proyek aplikasi mobile toko baju ini. Nah, ini adalah visualisasi Gantt chart pada studi kasus yaitu aplikasi mobile toko baju. Nah, di sini ada aktivitasnya, yaitu ada pemeliharaan, ada peluncuran, pengujian, pengembangan, desain aplikasi, analisis kebutuhan, dan perencanaan proyek. Nah, jadi dari awal, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dari proyek aplikasi mobile toko baju ini. Jadi diperkirakan perencanaan proyek akan dilakukan pada Januari 2024. Setelah itu analisis kebutuhan proyek akan dilakukan dari Januari 2024 sampai pertengahan Januari 2024. Nah, untuk desain aplikasinya akan dilanjutkan hingga Februari 2024. Untuk pengembangannya membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi hingga April 2024. Dan untuk pengujiannya dilakukan pada bulan April hingga Mei 2024. Peluncurannya membutuhkan waktu yang lebih sedikit yaitu pada pertengahan Mei 2024 serta pemeliharaannya akan selalu dilakukan setelah selesai peluncuran hingga 1 tahun ke depan sampai Januari 2025. Nah, kurang lebih inilah visualisasi Gantt chart dari studi kasus aplikasi mobile toko baju ini.
Nah, jadi kesimpulannya, manajemen waktu proyek atau proyek time management adalah sebuah proses penting dalam manajemen proyek yang memastikan penyelesaian proyek tepat waktu melalui serangkaian langkah-langkah terstruktur. Hal ini biasanya mencakup perencanaan, pendefinisian aktivitas, pengurutan aktivitas, perkiraan sumber daya dan durasi, pengembangan jadwal, serta pengendalian jadwal dalam proyek tersebut. Nah, teknik-teknik seperti diagram jaringan proyek, jalur kritis, dan Gantt chart digunakan untuk mendukung proses ini. Dengan manajemen waktu yang efektif, proyek dapat dijalankan dengan lebih efisien. Risiko keterlambatan dapat diminimalkan, dan kepuasan stakeholder juga dapat ditingkatkan. Jadi, manajemen waktu yang baik tidak hanya membantu proyek tetap sesuai jadwal, tapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi proyek yang sedang atau akan dijalankan. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang Project Scope Management dan Project Time Management. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.